Rumah cantik minimalis dekat BSD, 2 lantai, harga mulai 1 M. Ayo kita gali lebih dalam. Selamat datang di Wangsa Serpong, salah satu perumahan keren yang lokasinya sangat dekat dengan BSD. Karena banyak sekali nih yang request, Mas, review lagi dong perumahan-perumahan yang di sekitaran BSD yang harganya masih 1 M-an, tapi rumahnya bagus dan desainnya oke. Akhirnya setelah kita cari beberapa perumahan yang oke-oke di sekitaran sini, ketemulah satu perumahan yang bagus, yaitu Wangsa Serpong ini. Tidak hanya bagus dari sisi perumahannya, tapi juga lingkungan dan fasilitas di sekitarnya juga sudah jadi. Kita nanti akan tes nih aksesnya dari sini keluar perumahannya aja, itu udah ada klinik, ada sekolah, ada supermarket, ada pusat kuliner, dan masih banyak lainnya. Jadi Anda nggak perlu pusing, nggak perlu khawatir kalau tinggal di sini, semua kebutuhan Anda sudah terpenuhi di sini. Jadi ini bisa jadi opsi yang sangat cocok sekali buat Anda yang memang sedang cari-cari rumah. Oke, sekarang kita akan mulai nih, bahas rumahnya dari mulai depan. Depannya, fasadnya ini desainnya kontemporer minimalis ya, jadi desainnya simple, sederhana. Yang di depannya masih terdapat satu karpet mobil, dan Anda juga masih dapat taman di area depannya. Dan setiap rumah itu sudah akan tersedia seperti tempat sampah seperti ini ya, jadi nggak akan berantakan. Dan ini yang saya suka adalah desainnya itu pintunya tidak ngadep langsung ke jalan utama, yaitu pintunya di arah samping. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Wah, lega dan nyaman banget rumahnya. Begitu masuk, langsung ada area foyer di sini yang bisa Anda manfaatkan untuk misalkan ada tamu, atau misalkan buat storage ya, buat tempat Anda taruh sepatu, atau mungkin Anda taruh jaket, bisa di sebelah sini. Jadi sebelum masuk bisa Anda letakkan di sebelah sini. Begitu masuk lagi, dan ini areanya lega banget loh. Tambah lagi, ini karena tipe hook ya, jadi ada kaca besar seperti ini di sampingnya untuk ke area taman samping. Dan ini saya suka banget dengan rumah yang punya konsep pencahayaannya besar kayak gini. Siang hari Anda nggak perlu pakai lampu, udah terang banget nih karena dari samping udah dapat pencahayaan. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Di sini ada satu area kitchen, dan ini saya suka banget karena tidak kelihatan ketika buka pintu. Jadi lebih nyaman lah buat penghuninya. Dan di sebelah sini juga ada satu ruang makan ya, dibuatnya di tengah-tengah ini. Jadi walaupun lagi makan, lagi santai, bisa sambil berinteraksi dengan keluarga. Di sebelah sini ada satu area kamar mandi. Jadi kalau lagi kumpul di lantai 1, nggak perlu naik ke atas ya. Di sini ada satu kamar mandi yang bisa dimanfaatkan untuk bersama. Oke, lanjut lagi. Nah, ini salah satu tempat favorit pasti nih, yaitu ruang keluarga di sebelah sini. Ini bisa muat 2 seat sofa ya, tapi ini bisa kita buat lebih besar sebenarnya. Bisa untuk 3 lah, 3 seat, di sini 1, di sebelah sini 1. Atau kita buat letter L. Letter L, jadi bisa sekitar muat 4-5 orang. Dan di sini saya nggak tahu kenapa suka banget ketika masuk areanya, walaupun rumahnya minimalis ya, tapi perasaannya ketika masuk itu lega banget dan homey banget. Oke, dan masih ada nih satu lagi. Kita masih dapat taman loh di area belakangnya sini. Jadi kalau misalkan Anda nih yang hobinya berkebun, atau Anda misalkan ingin membuat sebuah kolam ikan, atau buat area yang ada nuansa airnya, bisa di area belakang sini. Asik sih, jadi rumahnya Anda tinggal buka aja. Kalau misalkan lagi santai ini lagi sama keluarga, Anda tinggal buka. Wah, kalau pagi hari, udara pagi pasti segar banget. Oke, ini kita udah beres nih, lihat lantai satunya. Nah, sebelum lanjut ke atas, saya mau info juga, ini adalah salah satu perumahan yang menurut saya dekat BSD dengan punya fasilitas di sekitar yang sangat lengkap. Keluar dari perumahannya, Anda udah ketemu klinik, seberangnya juga udah ada sekolah dasar. Anda mau ke SMP Al-Azhar juga deket banget, mau ke kampus, mau ke pusat kuliner, dan lain-lainnya itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 5-10 menitan. Nanti di akhir akan kita tes aksesnya ya, supaya Anda makin kebayang kawasannya seperti apa. Sekarang kita akan lanjut ke lantai 2 ya, yuk. Sebelum kita
kita ke atas, ini yang saya suka juga nih dari rumah ini. Tangganya itu lebar-lebar ya. Jadi nggak yang terlalu sempit, kan biasanya kalau rumah minimalis agak sempit ya. Ini lega banget, dan Anda naik ke atas tuh nggak capek karena nggak terlalu banyak anak tangganya. Ditambah lagi, ini ceilingnya kan tinggi banget nih. Sampai ke atas itu mungkin sekitar 5-6 meteran, yang membuat sirkulasi udara dan rumahnya berasa lebih lega. Ya, sekarang kita naik yuk ke lantai 2-nya. Sebelum kita lihat kamar di lantai 2, saya mau kasih tahu dulu nih, ada satu ruangan tambahan di sini, bisa dijadikan untuk ruang storage, penyimpanan, ataupun ruangan working space seperti ini. Oke, sekarang kita sudah di lantai 2 nih. Di sini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ini kamar tidur yang pertama, ini kamar mandi, dan ini kamar utamanya. Sekarang kita lihat kamar tidur yang pertama ya. Oke, ini kamar yang pertama, bisa dijadikan untuk kamar tidur anak ya. Di sini juga masih muat nih kasur kalau ukurannya lebih besar. Misalkan Anda ingin kasur anaknya itu nggak kecil kayak gini ya, tapi lebih besar tuh bisa Anda masukkan juga ukuran 1 atau ukuran 2 juga masih muat di sini. Dan di sini misalkan Anda jadikan untuk area tambahan, area storage untuk mainan anak, atau mungkin untuk ruang hobinya anak juga masih bisa. Atau misalkan Anda masih pasangan muda, atau mungkin Anda masih single, Anda jadikan ini area untuk hobi juga masih bagus banget. Dan satu lagi nih yang paling saya suka di kamar ini adalah ada jendela yang besar sekali yang mengarah ke taman area belakang, membuat sirkulasi udara di kamar ini makin maksimal. Tuh, jadi view-nya ke taman belakang ya, ini bagus banget sih. Jadi kalau pagi hari atau sore hari, ini udaranya juga bagus banget di sini. Dan nggak perlu pakai tidak perlu pakai lampu ya, karena kacanya besar banget, jadi membuat sirkulasi dan pencahayaannya maksimal. Oke, lanjut nih, kita akan lihat ke kamar utamanya. Sebelum kita ke kamar utamanya, di sebelah sini ada satu kamar mandi yang terletak antara 2 kamar, dan ini kamar mandinya cukup besar. Oke, sekarang kita lihat kamar utamanya. Ini dia kamar utamanya, besar dan juga nyaman. Oke, kita lihat dulu nih, di kamar ini bisa muat nih kasur ukuran besar, seperti yang ada di rumah contoh ini ukuran sekitaran queen atau king size ya, masih muat. Dengan kanan kirinya masih ada space ya, masih ada area yang bisa Anda buat mobilitas, dan juga masih terdapat satu ruang rias di sini. Dan ini saya suka sebenarnya sih, setiap kamar di rumah ini dapat sirkulasi udara dari kaca yang cukup besar, yang membuat pencahayaan dan sirkulasi udaranya juga bagus di rumah ini. Apalagi Anda bisa punya hunian senyaman ini yang lokasinya masih sangat dekat dengan BSD, bisa ditempuh dalam waktu sekitar 10-15 menit. Dengan fasilitas di sekitarnya sudah jadi, Anda jadi nggak perlu pusing-pusing untuk keperluan sehari-hari, untuk sekolah pendidikan anak, dan lain-lainnya. Itu sudah ada di sekitar sini. Harganya dan cicilannya masih sangat terjangkau, mulai 6 jutaan. Sekarang kita akan bahas yang udah ditunggu-tunggu nih, yaitu kita akan bahas harga, cara bayar, dan juga tes aksesnya. Oke, sekarang kita ada di segmen duduk bareng. Seperti biasa, di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Kita akan bahas nih, yang pertama adalah tipe yang tadi kita review adalah tipe Maple ya. Itu ukurannya 5x12 dengan luas bangunan 82 meter persegi. Cara bayarnya ada 3, cash keras, cash bertahap, dan juga KPR. Kita bahas satu persatu ya. Pertama dengan cash keras. Harganya adalah 1.045 juta rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cash bertahap, bisa 6-12 kali, dan DP-nya minimal 10% ya. Kita akan hitung untuk yang 12 kali. DP-nya itu sebesar Rp107.979.850 dan cicilan per bulannya selama 12 bulan adalah Rp80.984.887. Itu cara bayar yang kedua. Dan yang terakhir adalah KPR. Ada yang 1 kali bayar DP, ada yang 6 kali, dan maksimal 12 kali ya untuk cicilan DP-nya. Harga yang untuk 1 kali cicilan 10% adalah Rp1.058.585.000. Kita akan asumsikan simulasi dengan bunga 6% dan cicilan 20 tahun ya. Per bulannya sekitar Rp6.825.629. Jadi itu dia 3 cara bayar untuk tipe Mapel di Wangsa Serpong ini. Selain itu juga ada tipe lain ini yang lebih besar, yaitu ukuran 7x15, harga cashnya mulai 1,4 miliaran. Buat Anda yang mau lihat langsung rumahnya atau tanya lebih detail skema cara bayarnya dan promo, caranya gampang banget. Anda silahkan klik link WA kami di deskripsi ya. Dan Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, siapapun yang dapat informasi dari Farm Asset sudah kami briefing dan kami akan bantu dengan semaksimal mungkin. Sip, kita udah beres nih bahas harga, cara bayar, dan hitung-hitungannya. Sekarang kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen tes akses.
Oke, sekarang kita akan tes aksesnya dari Wangsa Serpong ini ke beberapa fasilitas penting yang ada di sekitar perumahan. Kira-kira apa aja ya ada dan bisa kita tempuh dalam waktu 5-10 menit. Kita aktifkan dulu timer ya. 3, 2, 1, let's go. Begitu baru keluar dari kawasan perumahannya, langsung ada sekolah dasar negeri nih. Jadi kalau Anda cari sekolahan buat anaknya, nggak perlu pusing-pusing, tinggal nyebrang aja udah sampai. Itu ditempuh dalam waktu 30 detikan. Nggak jauh dari seberangnya juga ada SMP Al-Azhar nih. Dan di seberangnya juga sebelah kanan ada Pertamina. Jadi mau ke sekolahan itu nggak usah pusing lagi. Dan juga kalau mau ke SPBU juga dekat banget. Sekitar 1 menitan. Di sebelah kiri ada supermarket seperti Superindo. Dan nggak jauh lagi ada juga KFC nih di sebelah kiri. Itu ditempuh dalam waktu 1,5 menit. Lanjut lagi, di sebelah kanannya nggak jauh dari KFC tadi ada Hokben dan juga di belakangnya ada Universitas Pamulang. Nih kita lihat ya di sebelah kanan. Sebelah kanan, sebelah persis Unpam itu ada Global Islamic School dan itu ditempuh dalam waktu sekitar 2 menitan ya. Sekarang kita masuk di kawasan BSD nih. Patokannya apa? Patokannya adalah The Latinos nih. Itu di sebelah di depan kita itu adalah The Latinos BSD. Nah, kita udah masuk nih kawasan BSD yang kita tempuh dengan jarak waktu sekitar 14 menit dari Wangsa Serpong. Kalau misalkan Anda nih yang kerjanya atau ingin akhir pekan dengan keluarga mau ke Ayon, mau ke daerah-daerah sekitar BSD, itu bisa Anda tempuh dalam waktu sekitar 14-15 menitan. Kita sudah masuk nih di kawasan stasiun Rawabuntu. Ini kita lihat waktunya ya. Sekitar 15 menitan. Oke, kita stop dulu. Kita udah beres nih tes aksesnya dari Wangsa Serpong ke stasiun Rawabuntu dan pintu tol. Pintu tol di mana Mas? Persis di seberang dari ini ada pintu tolnya. Nah, tadi kita lihat ya, jarak dari sana ke sini sekitar 15 menitan. Kita melewati banyak sekali fasilitas umum seperti sekolah, pom bensin, supermarket, terus juga ada kampus dan masih banyak lainnya. Itu Anda bisa tempuh dalam waktu 15 menit dan bisa masuk ke daerah BSD. Jadi buat Anda nih yang lagi cari-cari rumah di dekat-dekat dari BSD, saran saya ini bisa jadi salah satu opsi yang bisa Anda ambil. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, dan juga aksesnya. Buat Anda yang mau request kita review di mana lagi, caranya gampang banget, langsung aja komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga tonton terus video-video terbaru dari Fameset. Share juga nih video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari-cari rumah. Terakhir nih, buat Anda yang udah mendapatkan berbagai update dunia properti, caranya gampang banget, silahkan follow Instagram dan TikTok kami di fam.asset. Itu aja dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.